Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Untuk pembelajaran hari ini, ya, kita nanti akan belajar ya terkait dengan ini, Mas, tekanan zat padat. Di sini ada gambar-gambar. Nanti kita akan pahami ini semuanya. Ya. Baik, selanjutnya sebelum mulai pembelajaran, silakan ketua kelas ya, Mas Hafiz, untuk memimpin doa. Silakan Mas Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yel IPA ya. IPA gasing, gampang. Dan kemudian untuk link absensi nanti kalian isi link absensi ini. Kemudian, sekarang Ustadz mau bertanya ini tentang materi sebelum pembelajaran ini. Kemarin kita sudah belajar tentang gaya. Kira-kira pengertian gaya, coba sebutkan. Apa pengertian gaya, Mas? Karena tahu dorongan dat. Baik, yang kedua, Benda siapa yang ini? Benda dapat berubah arah dan benda dapat berubah bentuk. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga ini. Pakai sandal yang datar karena tidak menancap di tanah. Baik, ini ada video, silakan kalian perhatikan. Ini videonya ya. Kira-kira Ustadz mau tanya ini. Di video itu ada berapa alat yang ditampilkan di video itu, Mas? 3 alat. Apa aja, Mas? Alat menanam biji, Iya. silinder jalan, sama Ya. traktor sawah. Kira-kira dari ketiga alat tersebut itu punya persamaan. Kira-kira persamaannya apa, Mas? Silakan dijawab. Coba siapa yang mau menjawab? Mas Abel. Coba Mas Abel. Sama-sama. Apa itu menekan apa itu? Tanah. Ya, menekan tanah, betul. Jadi tekanan zat padat itu memiliki manfaat yang besar ya untuk dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya 3 alat ini, Mas. Jadi kalau misalnya kita belajar tekanan zat padat ini dengan fokus, nanti ketika kalian sudah dewasa, kalian bisa ini ya, menerapkan tekanan zat padat ini. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menjelaskan penerapan konsep tekanan zat padat pada kehidupan sehari-hari dengan benar, menganalisis pengaruh gaya dan luas permukaan terhadap tekanan zat padat dengan benar, menjelaskan pengertian tekanan zat padat, kemudian menyimpulkan dan menyelesaikan masalah tentang konsep tekanan zat padat. Ya, tadi manfaatnya banyak sekali untuk tekanan zat padat ini, sehingga kalian harus benar-benar fokus untuk belajar materi ini, tekanan zat padat. Kalian nanti diminta untuk membuat rumusan masalah. Contoh gambar yang pertama ini, sebuah mobil yang sama akan melintas pada susunan paku 500 paku dan 100 paku, seperti pada gambar. Buatlah rumusan masalah sesuai gambar di atas. Mas Galang ya? Oh iya, Rumusan masalahnya, bagaimanakah pengaruh jumlah paku terhadap ban mobil yang melintas di atasnya? oh, bisa. Siapa ini? Oke ya? Oh iya. Bagaimana pengaruh berat mobil dan penumpang terhadap ban mobil yang melintas di atas paku? Oh iya, boleh itu ya. Jadi di sini kita akan menganalisis berat mobil dan penumpang. Alhamdulillah kalian sudah bisa membuat rumusan masalah. Nah, sekarang coba Ustadz minta kira-kira hipotesisnya apa? Mobil yang melintas di 100 paku kemungkinan tertusuk. Kalau yang 500 paku? Kayaknya enggak sih. Enggak ya? Ya, itu dugaan sementara namanya. Coba yang kedua ini. Timbang 4 orang tusuknya lebih dalam. Yang 1 orang? 1 orang terlalu Kemungkinan tidak ya. Jadi ini berat mobil berpengaruh gitu ya. Ya, baik, itu dugaan sementara. Itu namanya kita membuat hipotesis seperti itu. Nah, selanjutnya, silahkan Ustadz kasih waktu sekitar 5 menit untuk kalian membaca komik. Kemudian nanti Ustadz minta kalian untuk mengungkapkan isi komik tersebut. Silahkan Mas, diunduh dulu komiknya di GCR ya. Nah, silahkan diunduh GCR. Ini ya. Ini silakan diunduh. Ada LKPD, bahan ajar komik, handout. Yang bahan ajar komik diunduh ya Mas. Kemudian kalian baca. Dari komik tadi, silakan bisa diungkapkan untuk isinya, Mas Faros. Isinya, tekanan zat padat dipengaruhi oleh gaya dan luas bidang tekan. Semakin besar gaya, semakin besar tekanannya, dan semakin besar luas bidang akan tekan, semakin kecil tekanannya. Untuk alat-alatnya sudah disiapkan semua ya Mas ya. Kemarin yang sudah Ustadz minta untuk menyiapkan sudah ya. Ya, kemarin sudah kelihatannya sudah pada mempersiapkan. Baik, silahkan sudah diunduh LKPD-nya tadi. Sudah ya, ini LKPD-nya. Kurang lebih ini sudah kelihatan belum PPT-nya. Belum ya, saya tampilkan dulu PPT-nya. Nah ini ya, ada 2 percobaan yang akan kalian kerjakan nanti di LKPD.
Nanti percobaan ini kalian lakukan di rumah, kemudian kalian diskusi di WA group yang sudah dibentuk per kelompok kemarin ya, sudah dibentuk. Ustadz sudah masuk juga di situ. Nanti kalian bekerja di situ, Mas. Diskusi, Ustadz juga sudah masuk. Ustadz akan membimbing di situ. Kalau kalian ada kesulitan, ada yang bingung, boleh bertanya ke Ustadz ya, lewat chat di grup WA tadi. Ini percobaan duanya. Kemudian nanti kalian isi LKPD dengan diskusi di WA group masing-masing. Begitu, ada pertanyaan? Tidak ya? Baik, kalau tidak Ustadz kasih waktu sekitar 15 menit. Yang pakai HP boleh live dulu, nanti kan gunakan untuk chat di WA group ya. Yang pakai laptop boleh di sini dulu, nggak usah keluar, nggak apa-apa ya. Nah, baik, dimulai dari sekarang. Silakan kalian untuk diskusi secara mandiri ya dengan grup kelompoknya masing-masing. Dan kalau misalnya nanti di rumah kok kesulitan, bisa minta kakak untuk membantu atau orang tua untuk membantu percobaan. Contoh, nanti videonya direkam ya, direkam. Jadi nanti boleh minta kakaknya di rumah untuk sebagai partner, boleh ya. Nanti yang merekam orang tua mungkin kalau misalnya masih di rumah ya. Misalnya ibu tidak bekerja, boleh minta bantuan ke mereka seperti itu. Kita kalian bekerja, Ustadz pantau kalian lewat WA group. Ya, silakan dimulai dari sekarang. Ya, baik, untuk waktu percobaan kalian sudah habis ya. Silahkan kalian kembali ke Google Meet. Silahkan kameranya dinyalakan lagi. Sudah selesai ya, Ustadz lihat tadi diskusi di WA Group. Kalian sudah selesai. Diskusinya juga alhamdulillah berjalan ya. Ada pertanyaan Mas dari tadi percobaan? Lihat tadi lancar-lancar saja ya. Ya. Baik, untuk percobaan tadi kalian sudah di video ya. Nanti untuk video itu silahkan kalian upload di YouTube kalian masing-masing. Kemudian nanti Ustadz kasih linknya. Kalian tempelkan link itu di GCR. Kemudian LKPD nanti juga di-upload di GCR yang tugas untuk kelompok 1, kemudian untuk kelompok 2. Itu ada pertanyaan Mas? Ada ya? Baik, ini udah hadir semua lagi belum? Oh, udah semua ya. Jadi untuk bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan kelompok 2 Hafiz ya. Ya, silakan dibacakan. Ya, jadi dari percobaan pertama hasilnya itu adalah kalau tusuk giginya itu jaraknya semakin kecil, maka kedalaman tancapnya juga semakin dalam, kedalaman plastisinnya. Yang ketiga, semakin besar luas bidang akan semakin kecil tekanan zat padat yang diberikan. Yang kelima, luas bidang akan berbanding terbalik dengan tekanan zat padat. Pilih salah satu yang ada. Jadi rumusnya adalah P sama dengan 1/A. Dan kesimpulannya luas bidang terbalik dengan kanan zat padat sehingga dapat ditulis P sama dengan 1/A. P sama dengan kanan zat padat dapat ditulis dengan P sama dengan F. Dari simpulan 1 dan 2, maka tekanan dapat dirumuskan dengan P sama dengan F/A. P itu adalah tekanan, terus F itu gayanya, A itu adalah luas permukaannya. Itu untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 gimana? LKPD-nya sama atau Atta ya ketuanya ya? Mana Mas Atta? Atau yang mewakili Abel? Sama nggak kira-kira? Sama ya? Baik, jadi Ustadz berikan penguatan. Jadi ini percobaan pertama. Semakin besar luas bidang tekan ini. Ustadz kasih warna ya. Kelihatan nggak warnanya? Merah ini. Semakin besar luas bidang tekan, berarti semakin kecil. Nah, besar menjadi kecil. Ini kebalikan atau enggak Mas? Atau sama? Ini berarti kebalikan. Kalau kebalikan, maka dia hubungannya adalah berbanding terbalik. Kalau berbanding terbalik, itu bagaimana menulisnya? Ya, menulisnya berarti P berbanding terbalik dengan A. Kalau nulis berbanding terbalik, paham? Berarti A-nya di bawah, seperti itu. Kemudian, yang percobaan 2, kalian lihat. Kalau gayanya besar, maka dihasilkan tekanan yang besar. Besar berarti besar. Ini namanya sebanding. Nih, dan ditulis P sebanding dengan F. Ini sejajar nulisnya. Kemudian kalau percobaan 1 dan 2 kita gabung, tadi yang sudah kalian dapatkan di situ, nah, maka luas bidang tekan berbanding terbalik dengan tekanan zat padat, sehingga ditulis per A. Ini yang percobaan pertama tadi kamu.
kasih warna. Dan ini percobaan yang kedua tadi ya, kamu menuliskan ya sebanding, betul. Dan kalau digabung keduanya, maka ini menjadi P sama dengan F per A. Dan ini sudah dijawab oleh kelompok 2 tadi ya. Semakin banyak paku berarti semakin besar luas bidang tekannya. Ya, tadinya sesuai dengan percobaan ini ya, sehingga semakin kecil tekanannya dan mobil akan lebih aman jika melintas pada susunan paku. Nah, jadi kalau mobil itu melintas di 500 paku ini, dia akan lebih aman. Kalau yang 100 paku, mungkin ini dia akan tertusuk ban mobilnya gitu ya. Kemudian kalau yang ini, semakin berat mobil, semakin besar tekanannya, dan sebaliknya, semakin kecil berat mobil, semakin kecil tekanannya, sehingga mobil yang penumpangnya satu akan lebih aman melintas pada susunan paku karena beratnya kecil. Ya, betul ini. Paham ya dari video tadi ya? Jadi semakin banyak paku, tekanan kecil ya. Ini ada beberapa ini ya benda. Nah, ini semuanya menggunakan konsep tekanan zat padat, Mas. Contoh ini, dia memanfaatkan luasan yang besar, rodanya itu besar. Kemudian ini juga sangat berat, gayanya berat, sehingga dimanfaatkan untuk meratakan dan memadatkan aspal ini. Ini gambar yang pertama. Kemudian gambar yang kedua, ini memanfaatkan luasan yang kecil. Kalian lihat ini, rodanya ini ya. Rodanya kecil itu. Nah, ini dimanfaatkan supaya traktor itu bisa berjalan menekan tanah di sawah seperti itu. Kalau ini biasanya di jalan raya untuk jalan-jalan yang rusak. Ini memanfaatkan apa? Luasan yang kecil, dilihat ini. Luasan yang keruncing, luasan yang kecil untuk dia mencongkel apa ini? Aspal yang sudah rusak. Ini ada mesinnya. Mesinnya itu sebagai gayanya dia, ya. Begitu ya, Mas ya? Ada pertanyaan sampai sini? Nah, sekarang saya tanya ini. Kira-kira ya kalau ada seorang polisi itu mau membuat ranjau ban untuk penjahat, kira-kira menggunakan paku yang banyak atau yang sedikit, Mas? Sedikit. Ya, ya sesuai dengan percobaan tadi. Kalau ada seorang polisi ya ingin menangkap penjahat, ya harus menggunakan paku yang sedikit. Paham ini ya? Ini salah satu aplikasi yang bisa dimanfaatkan. Nah, sekarang latihan soal. Ini silakan dibaca, dipahami. Yo, siapa yang menjawab? Bawa Erlangga, silakan Erlangga. Kecuali yang D, Kecuali yang D, kenapa alasannya, Mas? karena itu sama aja luasnya, luas permukaannya. Nah, ini perbedaannya ini kan dikasih palang ya, Mas. Nah, palangnya tapi dia di bagian atas ya. Nah, beda dengan yang B nih. Kalau dia juga dikasih palang, cuman dia di bagian bawah. Ini nggak amblas kalau ini. Kalau ini tetap amblas ya, Mas. Paham nggak? Paham. Sekarang kalian membuat kesimpulan ya, dari percobaan. Saya minta yang pertama coba hubungan gaya dengan tekanan zat padat. Siapa yang menjawab? Hubungannya itu semakin besar gaya, maka semakin besar tekanan zat padat yang diberikan. Terus dan sebaliknya jadinya itu P sama dengan F. Oh ya, sebanding tadi ya. Ya, Sebanding. gaya sebanding besar berarti dia sebanding, betul. Yang kedua, silakan hubungan antara luas bidang tekan dengan tekanan zat padat. Padat. Ya, silakan Mas. Makan. Semakin besar luas bidang, Ya. semakin tekanan semakin kecil. Nah, ya, itu ya. Semakin besar luas bidang tekan, semakin kecil tekanan zat padat yang diberikan dan sebaliknya gitu ya. Besar, kecil. Berarti apa? Berbanding terbalik. Ditulis P berbanding terbalik dengan A atau seper A gitu ya. Yang ketiga, secara matematis dirumuskan apa? Kalau digabung itu tadi. Secara matematis, tekanan zat padat dirumuskan P sama dengan F per A. Ya, P sama dengan F per A. Sudah paham ya? Nah, kemudian Ustaz ingin merefleksi. Gimana untuk pembelajaran hari ini? Kira-kira senang atau gimana? Ada komiknya, kemudian kalian tadi percobaan lebih paham atau gimana? Silakan diungkapkan, Mas Hafiz. Senang kan? Jadi mengetahui hal yang di sekitar. Ya, gitu ya. Kemudian tadi ada komik, gimana komiknya? Senang nggak bahasa komik? Ya, senang Tat. Lebih paham ya ketika kita membaca dengan komik ya. Untuk pertemuan berikutnya ini, Mas, ya silakan nanti untuk pertemuan berikutnya materi yang akan kita pelajari adalah tekanan zat cair, tekanan hidrostatis. Nanti silakan kalian buka-buka ya bukunya, modulnya yang Ustadz berikan. Kemudian untuk penilaian hari ini Google Form, ya, nanti Ustadz kasih linknya dan kalian bisa kerjakan nanti sampai jam 18.00 ya. Kemudian jangan lupa untuk YouTube-nya kalian upload dulu, kemudian di-share ke Ustadz ya untuk Ustadz nanti untuk penilaian kinerja kalian. Silakan untuk ketua kelas menyiapkan berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.